pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Halo. Terima kasih buat pagi ini. Saya diberi kesempatan untuk melayani doa pagi di yang pertama di Kelapa GBI Jakarta. Renungan pagi hari ini saya beri tema masa depan yang penuh harapan. Mari kita akan baca di Yeremia 29 ayat 11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Walaupun ayat ini sudah puluhan kali kita baca, tapi saya percaya urapannya selalu baru. Sehingga firman Tuhan yang sudah sering kita baca ini diperbarui kembali. Sehingga kita mendapat berkat-berkat yang berbeda setiap kali kita membacanya. Haleluya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, semua orang yang ada di sini pagi hari ini, pasti kita menginginkan masa depan yang penuh harapan. Apakah ada Bapak Ibu di tempat ini yang hidupnya tidak mau sukses? Saya rasa tidak ada. Semua ingin sukses. Apakah ada saudara-saudara yang hidupnya tidak mau berhasil? Saya pikir tidak ada. Semuanya hidupnya ingin berhasil. Namun sukses dan berhasil itu terlihat hanya diraih oleh orang-orang tertentu. Apakah rahasianya Bapak Ibu? Berapa banyak orang terjebak lebih memikirkan bagaimana trik-trik cara mencari keuntungan secara duniawi. Tetapi mereka lupa mencari kehendak Tuhan di dalam usahanya. Kalau kita ada tujuan hidup untuk masa depan kita atau hari depan kita, sesulit apapun, sesukar apapun, pasti kita berusaha untuk bisa mencapainya, Bapak Ibu. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Tetapi ada janji Tuhan yang bisa kita pegang. Amsal 23 ayat 18 mengatakan kepada kita, karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu, kita kembali ke tema kita tentang masa depan. Peristiwa yang terjadi ketika itu adalah bangsa Yehuda sedang ditahan di daerah Babel. Tuhan mengizinkan tujuan untuk menawan bangsa Yehuda itu selama 70 tahun lamanya. Dengan tujuan supaya mereka sadar dan mereka mau kembali kepada Tuhan. Sebagaimana jika suatu bangsa sedang ditawan, maka mereka pasti merasa tertekan hidupnya, mengalami masa depan yang sulit. Tetapi Tuhan tetap memberikan kekuatan melalui surat Nabi Yesaya supaya mereka bisa bangkit lagi. Tuhan sebenarnya mengetahui akan rancangan hidup bangsa Yehuda ini. Dan Tuhan memberikan satu pengharapan pada mereka. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sama dengan halnya dalam kehidupan kita saat ini. Jika ada kegagalan dan masa depan yang sulit, merupakan salah satu proses daripada Tuhan. Proses ini diizinkan Tuhan, diberikan untuk menjadikan kita bukan lebih lemah, tetapi lebih kuat untuk menghadapi masa depan kita. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan,
Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam masa depan kita. Tetapi satu ada janji Tuhan yang kita pegang, yaitu Dia menyediakan masa depan yang penuh harapan untuk kita semua. Kita harus percaya, kita harus yakini hal ini baik-baik semua. Apa yang harus kita lakukan supaya janji Tuhan ini ada di dalam hidup kita? Yang pertama, jangan takut dan jangan ada keraguan. Kita baca firman-Nya di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan yang menguasai hidup kita, Bapak Ibu, akan menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. Tunjukkanlah sikap positif kita seperti dalam kehidupan kita setiap hari, dengan selalu mengatakan perkataan iman. Kita tidak perlu takut akan masa depan kita selama kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang terjadi, tapi kita percaya kita bisa melalui bersama Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya meninggalkan Jakarta di tahun 1990, 32 tahun yang lalu. Kami mengalami proses di dalam keuangan kami, dalam keluarga. Kami dari Jakarta pindah ke Bandung untuk mencari masa depan yang lebih baik. Kami di Bandung, kami pilih untuk tinggal di Lembang, Bapak Ibu. Karena di Jakarta emang hawanya panas waktu itu, mungkin sekarang tetap panas ya. Tetapi di Lembang hawanya sejuk, Bapak, dengan dingin, sebab dia ada di atas pegunungan. Dari Jakarta kita ada rencana untuk buka bakmi, usaha bakmi pangsit. Bakmi pangsit tersebut saya beri nama bakmi pangsit Pak Yos. Jadi kalau Bapak Ibu kira-kira 30 tahun lalu atau 25 tahun lalu pergi ke Lembang, pasti melihat satu nama rumah makan bakmi Pak Yos yang ada di Jalan Grand Hotel. Kita persiapan membeli mesin buat bakmi pangsit supaya lebih mudah untuk kita membuat mie-nya. Mesin-mesinnya, mesin cetaknya kita beli semua. Bapak Ibu, suka duka selalu ada di dalam usaha. Usaha apapun pasti ada suka dukanya. Ada untung, ada rugi, ada baik, ada tidak baik. Hari Sabtu dan hari Minggu banyak pembelinya. Sampai-sampai ada jemaat dan juga hamba-hamba Tuhan membantu di dalam usaha kami, usaha di tempat bakmi ini. Tetapi Bapak Ibu, tiap hari Senin sampai Jumat kurang peminatnya. Karena banyaknya pembelinya itu orang-orang Jakarta, orang Bandung, orang luar kota yang mereka jalan-jalan ke Lembang. Jadi kalau hari Jumat, hari Senin sampai hari Jumat kurang peminatnya, jadi kami tidak usah masak nasi lagi. Kenapa? Bakminya karena kurang laku, tidak laku, kita makan bakmi terus setiap hari. Kita makan sendiri saja, Pak. Itu. Tidak terasa 5 tahun saya tinggal kontrak di Lembang. Tapi anak-anak kami tetap sekolah di Bandung. Kita mau perpanjang kontrak tidak 5 tahun, tetapi tahun per tahun. Tetapi pemilik rumah tidak mau.
Mereka mau sekaligus 5 tahun seperti yang semula. Karena dananya tidak ada, uangnya tidak ada untuk mengontrak untuk 5 tahun, saya pikir ya kita harus keluar. Kita harus berhenti dalam usaha bakmi ini. Karena kita tidak tahu kita harus kemana, harus pindahnya. Karena dia harus mau kontrak hanya 5 tahun. Uang kita hanya pas-pasan untuk kontrak setahun. Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, Bapak Ibu. Satu hal yang kita rindukan, kita lakukan, kita hanya berdoa. Kita minta mujizat Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan mengalir. Kita berdoa setiap malam bersama anak-anak. Ketika itu anak-anak belum pada merit semua, masih pada sekolah. Jadi kita berlima, kita berdoa setiap malam. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Ketika itu saya ketemu ada jemaat yang Tuhan tahu keadaan kami. Lalu ia menawarkan rumahnya pada kami untuk kami tinggal, tetapi hanya setahun saja. Karena tahun depan rumah tersebut mau dipakai oleh anaknya untuk menikah. Saya bilang sama ibu itu, puji Tuhan Bu, kami segera menerima uluran bantuan Ibu. Terima kasih pada Tuhan yang sudah menggerakkan Ibu untuk kami dapat tinggal di rumah Ibu walaupun setahun. Tuhan sudah buka jalan bagi kami. Tuhan sudah buka jalan bagi keluarga kami. Kami tinggal kontrak di situ, tinggal di situ tanpa bayar. Jadi free. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Kalau tidak, kami tidak tahu harus tinggal di mana. Sebab tidak ada uang yang cukup di tangan. Mungkin kalau ada persiapan uang, kami tidak terlalu khawatir untuk cari rumah yang cocok dalam rumah kontrakan. Sebab rumah kontrakan banyak tersedia di Lembang saat ini. Hanya tinggal uangnya. Coba Bapak Ibu pikirkan, mana ada orang yang mau menawarkan atau mau meminjamkan rumah yang secara gratis untuk setahun. Ini adalah satu mujizat yang pertama yang luar biasa di dalam hidup kami. Dari Tuhan bagi keluarga kami. Yang kedua, menggunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Saya akan bacakan di 1 Korintus 16 ayat 18, ayat 8 dan 9. 1 Korintus 16 ayat 8. Tetapi aku tinggal di Efesus sampai hari raya Pantekosta. Ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentangnya. Ini adalah perkataan Rasul Paulus. Dia menyadari bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita mengerjakan pekerjaan yang besar dan yang penting. Dimanapun dia ditempatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu, dia pakai kesempatan itu dengan baik. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jangan sembarangan memakai waktu hidupmu, tetapi pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita ini seperti es batu. Saudara tahu es batu? Dipakai atau tidak dipakai, tetap akan mencair dan habis. Jadi, jika kita tidak mau menggunakan waktu hidup kita dengan baik, pasti akan mengalami kesia-siaan. Orang yang mempercayai bahwa dia memiliki masa depan di dalam Tuhan, pasti tidak akan bermalas-malasan
di dalam hidupnya. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Misalnya kita mendoakan orang yang undur dalam rohaninya, membesuk orang yang sakitnya, menolong orang yang membutuhkan, dan lain-lain. Jadi setiap hari kita pasti ada kegiatan untuk melayani di dalam pelayanan. Yang ketiga, yang terakhir, hidup penuh dengan sukacita, dengan ucapan syukur, Bapak Ibu. Orang yang punya masa depan yang penuh harapan, pasti selalu ada sukacita dan semangat di dalam hatinya. Dia akan selalu terpacu akan jadi Tuhan. Tidak ada waktu yang berlalu dengan sia-sia. Orang yang hidup demikian pasti setiap hari menjadi berkat dimanapun dia berada. Baik di kantor, baik di gereja, baik di rumah. Orang itu selalu senang berada dekat dia. Jadi ada 3 hal yang kita dapatkan supaya masa depan kita berhasil, Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan jangan takut dan jangan ragu. Yang kedua, menggunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Yang ketiga, hidup penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Demikianlah renungan pagi ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Biar satu nama yang ditinggikan adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin.